Shalom. 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 Ya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur hari ini Tuhan kembali pertemukan kita dari tempat ini untuk sama-sama kita mengucap syukur buat segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Sampai detik ini Dia Allah nggak pernah tinggalkan kita. Apapun boleh terjadi, tapi yakinlah bahwa kasih dan pemeliharaan Allah akan senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu kekasih Ibu Dewi Tanto ya. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Bapak, sungguh kami mengucap syukur Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada di dalam setiap hati kami. Engkau yang selalu memimpin setiap langkah kami melalui Roh Kudus-Mu. Hingga sampai detik ini kami sungguh-sungguh menikmati betapa Engkau sungguh sangat luar biasa mengasihi kami. Engkau baik, sangat baik dan teramat baik. Sebab itu di dalam ibadah raya pagi hari ini Tuhan, kami mempersilahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar sungguh-sungguh Engkau beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan Ibu Dewi. Shalom saudara. Apa kabar? Lama berjumpa. Senang sekali saya bisa kumpul lagi. Sukacita yang luar biasa. Amin. Saya bersyukur sama Tuhan. Tepatnya tanggal 14 Februari. Sebenarnya saya merasa nggak sakit karena memang benjolan itu ada itu saya nggak merasa sakit. Jadi saya punya iman bahwa saya nggak sakit. Saya tahu benjolan itu ada pada saat saya habis melahirkan 5 tahun yang lalu. Itu masih kecil, muncul kecil, dan saya pikir itu hanya apa itu? Kotil. Saya pikir itu hanya kotil kecil gitu, dan itu pun nggak ngerasa apa-apa, dipegang ya nggak sakit kayak orang kapalan gitu. Udah saya nggak terlalu saya hiraukan gitu, biasa nggak saya anggap kalau itu mengganggu gitu. Selang beberapa waktu 2 tahun yang kira-kira 2 tahun yang lalu itu sudah sebesar segini jempol. Itu saya bilang sama suami, kok tambah besar? Aku tak ingin operasi aja gitu. Sebenarnya tidak sakit memang, saya pegang tuh sampai sebesar ini tidak sakit. Tidak ada rasa apa-apa, cuma karena mengganggu kalau pakai celana. Pasti kelihatan, karena benjolnya udah segini. Terus selama 2 tahun yang lalu segini, terakhir tahun ini tuh sudah hampir sebesar telur. Selama ini dan sejak sebesar itu saya selalu berdoa dalam nama Yesus, tidak besar, dalam nama Yesus ini benjolan biasa, bukan kanker, tumor dan lain-lain. Itu selalu saya berdoa. Tapi kalau mandi pun kan pasti kepegang ya, kok tambah besar ya gitu. Dalam nama Yesus tambah kecil, tidak besar gitu. Itu saya selalu tetap berpikir positif, menanamkan hal yang positif di pikiran saya gitu. Sampai saya bilang kalau tabungan kita cukup, uangnya cukup, aku mau operasi. Tetap saya bilang aku mau operasi. Karena saya tidak tahu, sampai 5 tahun saya tidak pernah periksa itu benjolan apa atau apa-apa. Saya cuma berpikir dalam nama Tuhan Yesus, bukan kanker, bukan tumor, ini hanya benjolan biasa. Gitu. Itu tetap saya selalu doain. Doa pagi, malam saya selalu tak pegang dalam nama Yesus, tidak mau besar, bukan sel kanker, itu selalu saya ucapkan. Pergilah kita ke Malang, saya udah berencana memang mau urus BPJS, kalau untuk operasi ini bisa pakai BPJS. Terus saya pergi ke Malang tanggal 13 ya, 12-an. Itu saya Sabtu sampai di Malang. Saya berencana memang hal yang pertama saya lakukan, saya periksa ke dokter spesialis kulit karena untuk tahu itu apa. Karena yang saya tahu awalnya kan kayak kutil gitu. Terus hari
karena hari Sabtu datang, hari Minggu saya cari dokter spesialis, gak ada yang praktek karena hari Minggu. Hari Senin pagi saya bilang besok tak cari dokter praktek yang jadwalnya pagi, karena memang hari Senin itu saya udah harus balik ke Malang, ke Surabaya. Terus jam 5 pagi saya bangun, saya doa, Tuhan, pertemukan aku dengan dokter-dokter yang baik. Kalaupun aku harus operasi, aku percaya Tuhan cukupin semua biayanya. Gitu. Pagi itu jam 5 saya bangun doa. Setelah itu habis doa saya browsing cari dokter praktek yang jadwalnya pagi. Ketemu jam 6 pagi dokternya praktek di rumah. Karena saya nggak tahu ya di Malang dokter yang mana atau apa, saya browsing. Jam 5:30 saya berangkat sama suami keluar dari rumah ke rumahnya yang saya tahu dokter praktek itu tadi di rumah. Ternyata dokternya tidak praktek, dokter yang pindah ke rumah sakit jam 7 baru praktek. Saya daftar di rumah sakit, ternyata jam 7 saya nyampe, dokternya mendadak tidak bisa praktek, sakit. Terus setelah keluar dari rumah sakit pertama, saya ingat kalau melewati rumah sakit Hermina, coba ke rumah sakit itu kayak ada dokter kulit, ada jam 9 atau jam 8 saya lupa. Daftar dulu, setelah itu kita keluar cari makan sambil nunggu dokternya praktek. Ternyata molor sampai jam 10 dokternya baru datang. Setelah diperiksa-periksa, diagnosa lipoma. Aku nggak tahu itu apa lipoma awalnya. Pokoknya yang jelas aku bersyukur bukan kanker atau tumor, itu aja. Oh jangan Yesus, puji Tuhan, bukan kanker atau tumor, setidaknya bukan hal yang bahaya, gitu kan. Terus saya dirujuk ke dokter bedah. Setelah itu dilihat jadwalnya dokter bedah itu besoknya baru ada. Keluar dari rumah sakit aku bilang, ayo Pak ke BPJS aja. Saya tanya kalau operasi bisa nggak pakai BPJS? Bisa. Ya udah, aku keluar dari rumah sakit ke kantor BPJS karena hari Senin kan udah buka, tapi dia udah itu kurang lebih jam 11:30 pulang dulu makan, kan nanti nyampe situ juga jam istirahat. Pulang, terus balik lagi 12:30 perjalanan ke kantor BPJS. Ternyata kantor BPJS-nya tutup karena semua kena COVID. Tutup kurang lebih 1 minggu. Udah, saya keluar dari kantor BPJS itu saya hampir nyerah. Saya bilang, kok apa ribet banget ya gitu ya. Saya bilang, Pak, ayo pulang aja Pak ke Surabaya. Ditunda aja lah operasinya bulan-bulan depan, aku bilang gitu. Terus ya wes balik aja. Ya terus kita mampir ke rumah kakak ipar saya karena mau pamitan kalau sore ini kita balik ke Surabaya. Setelah nyampe di rumah kakak ipar, dia tanya seharian kemana aja, karena selama ini memang saya tidak pernah cerita kalau saya punya benjolan. Karena saya pikir yang tahu saya suami sama Tuhan. Karena kalau semakin banyak tahu, belum tentu orang itu kuatin saya. Bisa aja, jangan-jangan kanker loh, jangan-jangan tumor. Kan jadi saya takut ya. Jadi saya tidak pernah cerita, termasuk keluarga nggak ada yang tahu. Terus saya bilang sama kakak ipar, saya dari pagi itu keliling ke rumah sakit. Loh kenapa? Soalnya saya punya benjolan Pak, gini. Kok gak pernah cerita saya itu? Gitu, kaget ya keluarga. Lah ini saya berencana mau operasi, tapi ternyata dokternya baru ada besok, dokter bedahnya. Gini aja ke rumah sakit ini, karena memang ada saudaranya yang hampir sama kayak saya, gitu loh. Benjolannya ya di situ, bentuknya ya seperti itu, posisinya gitu. Ternyata ya tuh terus pergi aja ke dokter Yusa, kesini gitu. Biasanya sih pagi, tapi coba aja tanya praktek jam berapa gitu. Saya pergi, dikasih tahu, pergi ke kliniknya. Itu pas saya datang jam 2 pas dokternya praktek. Jadi pas dokternya praktek jam 2 datang, ngantri daftar. Udah, saya juga gak berpikir bahwa saat ini juga saya operasi. Jadi tadi kan datang masuk, oh gini, udah mau dioperasi kapan? Tapi kan mau diatur jadwal sekarang aja bisa tak? Bisa, ya sudah sekarang gitu. Jadi pada saya itu juga dadakan, saya tidak berpikir kok semudah itu ya. Padahal dari awal pagi saya keliling rumah sakit cari sampai kok istilahnya jekepek gitu ya. Jadi jam 2:30 itu jam 3 saya operasi selesai, nggak perlu rawat inap karena operasi kecil.
Jadi udah pulang, saya di Malang pun harus 4 hari karena jalan pun masih agak sakit ya. 4 hari terus harusnya kontrol 4 hari, saya 3 hari kontrol karena saya maksa untuk pulang ke Surabaya. Tanggung jawab saudara, saya punya catering yang saya liburin begitu. Jadi puji Tuhan saya pakai perjalanan, harusnya naik bis. Mertua saya bilang naik bis saya kasihan karena ketekan ya kalau naik sepeda motor, tapi saya tuh takut disuet karena itu kan gelombang, rame-ramenya gelombang ketiga ini. Nanti kalau naik bis disuet bisa ya apa ya, terus naik motor aja. Suami tidak apa-apa naik motor, tidak apa-apa, pelan-pelan aku bilang gitu. Terus ya sudah, kita balik Surabaya, semuanya berjalan lancar. Dan terima kasih saat kemarin didoakan di waktu ibadah Zoom, saat ini sudah mengering. Saya sudah jalannya enak. Kemarin masih agak susah, maksudnya dibagi gitu ya, karena kegoser. Pakai celana pun kegoser kan masih bekas operasinya. Sekarang sudah enak buat jalan. Puji Tuhan, terima kasih Pak Gem, doanya. Semoga kesaksian saya jadi berkat. Jadi Tuhan menjawab apa yang kita doakan, lebih apa yang kita doakan. Saya berdoa, Tuhan pertemukan dokter-dokter yang baik. Walaupun awalnya saya sempat nyerah, pulang aja ke Surabaya tidak jadi operasi, tapi tiba-tiba gitu, tepat gitu loh. Sore itu juga saya harus memutuskan ke Surabaya, sore itu Tuhan pertemukan dengan dokter, saya bisa operasi gitu. Ya apapun kita bawa dalam doa dan kita harus yakin yang kita doakan Tuhan itu pasti jawab tepat pada waktunya. Terima kasih, semoga kesaksian saya jadi berkat dari Yesus. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Harapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Kesaksian dari budaya ini sangat memberkati kita semuanya. Saudara, apapun boleh terjadi, tetapi yakinlah bahwa Allah kita Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Semua boleh terjadi, bahwa Dia Allah akan senantiasa menuntun kita, memampukan kita untuk sungguh-sungguh kita mendapatkan apa yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Sungguh kami dikuatkan melalui kesaksian yang kami dengar. Terima kasih Bapa. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau
sukacita kami, kebanggaan kami. Oh luar biasa, kami kagum akan Engkau. Sebab itu kami rindu bersama-sama. Tinggikan namamu, agungkan namamu, sebab Engkau Allah yang layak terima segala pujian hormat kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Berapa banyak kita yang sungguh-sungguh menikmati kebaikan Allah. Amin. Yes, haleluya, semua kita. Karena itu saya ngajak kita semua yang berkata, sebab Tuhan baik. Gak ada yang seperti Dia. Amin. Sebab Tuhan baik. Yes, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, kau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Mari kita masuk kepada hati bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur. Amin. Dengan menunggu Dia, bersuka di hadiratnya yang dibesarkan anugerahnya. Pujian kekuasaan agbára, musik dan tarian, semua makhluk di bumi surga dengan sabati angkat pujinya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta selamanya, datang sujud di hadapannya dengan hati angkat pujian. Pujian kekuasaan agbára, amin, musik dan tarian, semua makhluk di bumi surga dengan sabati angkat pujian. Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga mempunyai anak yang seperti Engkau. Syukur bagi Engkau Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah
Tuhan. Ya. Dan kehidupan di dunia si Maria, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau Tuhan Roh Kudus yang membentuk kami, Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang berbicara. Sembunyikan nama-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah kami fokus, boleh kami konsentrasi, kami menghancurkan, kami menolak segala yang membuat pikiran kami melayang, roh-roh yang tidak dan bukan berasal dari Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Siap. Bagaimana kabarnya setelah 2 minggu? Bukan BFH, tapi beribadah di rumah selama 2 minggu. Kiranya ada tetap semangat, ada tetap penuh harapan. Haleluya. Iya, belakangan ini dengan adanya pandemi yang ini memasuki tahun kedua ya, tahun 2020 mulai 2021 sekarang 2022. Tidak berkesudahan. Kalau kapan itu saya menyampaikan ada seorang Miss Amerika yang bunuh diri minggu lalu, 2 minggu yang lalu, seorang model, seorang prakawati, seorang selebriti di Jakarta terjun dari apartemen. 2 orang cantik, 2 orang yang secara ekonomi tidak berkekurangan, tapi mereka mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Pasti harapan mereka selalu tidak, mereka berpikir useless, hopeless, tidak ada arti lagi hidup di dunia. Ya, saya mau jemaat kita Kristo Yesus semua punya harapan, punya pengharapan dalam Tuhan. Amin. Meskipun ibadah di rumah, meskipun bekerja di rumah, meskipun sekolah di rumah. Dan minggu ini sekali lagi seorang kaya, karena kaya itu diberi nama, diistilahkan ya crazy rich, ya. Anak seorang crazy rich yang ada di Surabaya. Kalau kemarin saya sebutkan dari Amerika, dari Jakarta, kalau ini dari Surabaya dan dekat di sini, tapi di perumahan mewah di timur ini, juga mengakhiri hidup di apartemen terjun bebas. Mungkin steak sudah terasa nggak enak, apalagi rawon tidak enak, apalagi pecel, sehingga terjunlah, ya. Atau apakah karena masalah pribadi atau masalah pacar atau masalah apa? Jadi anak-anak kita si Deso diharapkan kalau masalah pacar tidak ada yang bunuh. Kalau bunuh nyamuk boleh, ya. Iya, penyebab bunuh diri macam-macam, ada karena ekonomi, ada karena prestise, ada karena jiwa yang kosong, ada karena depresi, karena dibully, ya, macam-macam sebab. Karena kehidupan ini betapa berat, ya. Kepala rumah tangga, apalagi kalau istrinya sudah minta uang belanja, mungkin budgetnya sudah mulai naik. Seorang ibu rumah tangga begitu ditanyai sama anaknya, "Ma, uang sekolah sudah juga bagaimana kalau papanya, mamanya gajinya dikurangi atau kena PHK?" Macam-macam, ya.
penyebab kita stres, mulai dari stres kemudian melonjak, kemudian depresi, semakin kompleks, semakin banyak, ya. Bukan hanya karena anak kecil, pemuda, remaja, bahkan ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, semuanya sekarang posisi pusing. Apalagi ada invasi Rusia ke Ukraina, kelihatannya jauh ya, kelihatannya nggak ada hubungannya dengan Indonesia. Tapi Presiden Jokowi sudah memperingatkan harga-harga akan naik, dan ternyata terbukti yang belanja di pasar sudah merasakan kalau belanja uang belanjanya kalau sebiasanya sekian menjadi sekian. Betul? Itulah yang menyebabkan harapan dan harapan semakin kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, ya. Mazmur 119 ayat 116. Topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Iya, ini yang dikatakan, topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Pemazmur, dan ini banyak yang mau menulis, dan yang menulis adalah Raja Daud. Dia dikejar Saul, dikejar sama anaknya sendiri, dikejar oleh rakyatnya. Kenapa dia sampai katakan, janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku? Bayangkan seorang raja, seorang Daud, sampai bisa berkata demikian. Ini karena yang masalah yang begitu berat. Kira-kira ada nggak mungkin dalam kehidupan kita, Tuhan, kalau saya tidak lulus ini saya malu. Tuhan, kalau saya sampai demikian saya malu. Tuhan, kalau seperti ini saya malu. Tuhan, lebih baik saya tidak hidup. Kalau rumah tanggaku begini Tuhan, kalau keuanganku begini Tuhan, angkat saja. Tapi Mazmur katakan, topanglah aku Tuhan sesuai dengan janjimu, karena janji Tuhan adalah ya kan. Supaya aku hidup, bukan hidup titik, dan janganlah membuat aku malu. Kira-kira Tuhan itu membuat kita malu enggak? Kira-kira Tuhan membuat kita malu enggak? Rancangannya membuat kita malu enggak? No. Iya. Ada satu kisah dalam 1 Samuel 1. Coba dibuka Bapak Ibu pagi ini, coba kita sedikit aja. Mesti kisahnya banyak lagi PR ya. 1 Samuel 1. Tapi kita coba dilihat dulu ayat 7. Kisah dari 1 Samuel 1 ayat 7. 1 Samuel 1 ayat 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Iya, satu saat kisahnya Elkana ini punya 2 istri, yaitu Penina dan Hana. Ya, ini pemuda jangan meniru, karena sekarang sejak Tuhan Yesus hadir, satu suami adalah satu. Jadi yang sudah menikah jangan mengharapkan 2. Kalau yang pemuda jangan mengharapkan 3. Yang wanita jangan mengharapkan 4. Ya, yang terjadi demikian. Hana waktu itu dibully sama Penina, karena Hana tidak mempunyai anak, Penina punya anak. Dan ini terjadi bukan mungkin 1-2 hari, 1 bulan, 2 bulan. Bagaimana mungkin seorang istri, ada yang di sini mungkin wanita, ada yang mau dimadu, diduakan? Tidak ada ya. Nah, ini yang dikatakan demikianlah terjadi dari
tahun ke tahun. Ya tahu disebutkan berapa tahun. Tapi dari tahun ke tahun, kita kan setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia tertawa dan tidak mau makan. Ini yang terjadi. Beberapa teman saya ada yang nggak bisa tidur, sudah pergi ke sana sini. Jadi saya juga nasihati untuk psikiater dan sebagainya. Masalah orang tiap-tiap rumah tangga beda-beda. Dan biarlah kita nanti pada akhirnya hari ini kita berbicara tentang pengharapan, ya. Biasanya tanpa judul, tapi kemarin karena ditanya sama KR, saya kasih judul. Iya, judul saya hari ini berharap dengan 3T. Apa itu berharap dengan 3T? Silakan mengikuti selanjutnya. Ya, kita katakan dari tahun ke tahun, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Kalau Yeski tidak mau makan bisa kurus, ini kan tidak makan bisa kurus. Ya, tapi jangan sampai Doni tidak mau makan. Bagaimana nanti dia? Ya. Saya doakan dan kita aminkan tidak ada terjadi di sini yang tidak mau makan. Amin. Ketika di dalam ada penderitaan hidup yang berat, biarlah kita mencari perkenanan Tuhan dan jangan larut dalam keputusasaan, kepahitan, kekecewaan, apalagi mencari jalan pintas. Dalam pergumulannya Hana memilih datang kepada Tuhan dan menyerahkan semua persoalan kepada Tuhan. Ya, maka dikatakan dia pergi ke rumah Tuhan, bukan ke dukun. Wah, aku tak cari dukun yang mujarab, tak tahu ditukan, Banyuwangi, Lamongan. Itu mau tak sangat balik. Kalau dikatakan Hana memilih datang kepada Tuhan, 1 Samuel 1 ayat 10. Apa yang dilakukan oleh Hana? 1 Samuel 1 ayat 10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Itulah yang dilakukan oleh Hana. Dia tidak mencari orang. Oh, saya tak cari Kak Erna. Enggak masalah sih. Cuman yang pertama harus cari kepada Tuhan. Saya dicari ke Tuhan. Dengan pedih hati ia berdoa. Bukan dia dugem, bukan dia mungkin ke mall mencari ya yang bisa dilihat, tapi dia berdoa. Dia tidak minum apa namanya Johnny Walker ya, dia tidak minum Johnny Walker. Sambil tertawa terbahak-bahak. No, tapi dia mengatakan dia menangis terseduh-seduh. Dan Tuhan tidak pernah menolak dia mencari anaknya dan dia menanggapinya dengan penuh kasih. Ya. Sekarang apa sih perbedaannya antara berharap atau dengan dilawankan dengan pengharapan dalam Tuhan? Apa arti berbeda berharap dengan pengharapan? Kalau berharap itu sebenarnya asal kalau bahasa in Germany is Arab. Tahu Arab? Arab yaitu berharap tanpa dasar. Tidak tahu pokoknya berharap. Tapi kalau pengharapan adalah keadaan atau esensinya pasti, tapi waktunya yang belum pasti. Ya, ada beda. Kalau berharap secara dunia, Arab tadi mungkin tanpa dasar, tidak tahu kepada siapa. Tapi kalau pengharapan untuk orang percaya, yaitu bedanya
keadaan yang diharapkan atau esensi yang kita doakan itu pasti, tapi waktunya, bedanya waktunya memang belum pasti. Contoh yang di sini, siapa yang yakin kalau kita berangkat ke rumah Bapa itu masuk surga? Yang yakin siapa? Ada yang nggak yakin? Kalau nggak yakin mungkin besok ini baptisan harus dibuka lagi dan terus ditaruh di air baptisan 2 jam. Ya, bedanya pasti kita masuk surga, amin. Tapi kita nggak tahu apa. Ya, itulah kalau pengharap. Pengharap adalah kekuatan seseorang untuk bertahan, kekuatan seseorang untuk bertahan dan menerima apa yang Tuhan janjikan. Bisa dicatat, pengharapan adalah kekuatan seseorang. Nanti saya akan share. Sebenarnya tadi malam saya mau ke Fadi, tapi bukan lupa, sungkan saya karena sudah malam. Pengharapan adalah kekuatan seseorang untuk bertahan dan menerima apa yang Tuhan janjikan. Jadi apa yang kita harap itu sesuatu yang sudah pasti, dan itu menjadi kekuatan seseorang untuk menerima apa yang Tuhan janjikan. Ya, itu bedanya. Seorang yang berharap penuh sama Tuhan, yang berpengharapan pada Tuhan, mereka tahu bahwa berarti mereka tetap patuh, mereka taat atas perintah Tuhan tanpa berhenti. Catat, tanpa berhenti bertahan, berharap saya, tanpa berhenti berharap yang terbaik yang Tuhan akan lakukan. Seperti tadi kesaksian, ini bukan cerita-cerita, tapi tadi kesaksiannya pasti pengharapan dari Dewi yang terbaik, dan Tuhan sudah lakukan. Iya, tidak akan pernah Tuhan memberikan yang jelek ataupun yang setengah-setengah. Dan Tuhan memberikan, dia dikatakan Tuhan pasti memberikan lebih dari yang dikirakan. Tiba-tiba menjeketek, Tuhan kasih dokter. Iya, itulah pengharapan dari seorang anak Tuhan. Mazmur 31 ayat 24. Ibu, ya, tolong bacakan dari belakang dengan keras. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Yes, tahun 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua yang berharap. Jadi kalau kita berharap untuk sesuatu yang kita minta sama Tuhan, berarti kuatkan dan teguhkanlah. Nanti akan saya cerita kenapa harus dikatakan. Ternyata di balik ketidaktahuan kita, Tuhan telah menyiapkan kejutan, something surprise. Biasanya Tuhan bekerja di detik-detik terakhir usaha kita. Saya catat ini tanpa janjian dengan Dewi. Tadi yang dia katakan apa tadi? Saya dapat istilah tadi menjegat. Lihat, ternyata di balik ketidaktahuan. Kira-kira Dewi tahu nggak ada dokter yang menolong? No. Tapi Tuhan telah menyiapkan kejutan. Iya. Dan memang biasanya tangan Tuhan bekerja di detik terakhir dan usaha kita. Kadang-kadang, Tuhan, kapan Tuhan? Saya mau dikasih uang 1 M telepok dari langit. Ini rumah bocor, ini kontrakan habis, ini anak sekolah. Tuhan sudah tanggal sekian ya Tuhan. Ya. Kalaupun hasilnya yang kita usahakan jauh dari harapan, nah ini Pak, yang terjadi adalah kecewa, stres, bahkan depresi. Ya. Seperti orang yang tidak berpengharapan.
Tetapi janganlah kita berkecil hati, karena terkadang Tuhan mencintai kita dengan caranya Tuhan, dengan caranya Tuhan yang berbeda, yang kita mungkin tidak suka. Perhatikan, kadang Tuhan melakukan sesuatu dengan caranya, tapi tidak seperti yang kita suka. Tuhan, saya inginnya begini, ternyata Tuhan begitu. Tuhan, saya ini, tapi ternyata Tuhan melakukan yang itu, yang kita tidak mengerti. Tapi itulah Tuhan kita. Dia punya 1001 cara yang di luar pikiran kita, di luar yang kita pernah lihat, di luar yang kita pernah dengar. Tuhan sanggup melakukan. Tuhan sanggup melakukan. Amin. Dia memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena apa yang kita inginkan kadang mungkin bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi biarlah kita melakukan bagian kita, dan Dia akan mengerjakan bagiannya dengan caranya Tuhan yang lebih daripada kita pikirkan. Semua berharap, saya juga berharap, saya dan mungkin yang saya doakan dalam kehidupan kita masing-masing, ya. Saya sekarang masih berdoa untuk sesuatu, tapi Tuhan pasti berikan yang terbaik, ya. Bagaimana kita menjaga pengharapan kita, bagaimana kita melakukan bagian kita, nanti Tuhan akan melakukan bagiannya, yaitu kita melakukan apa yang dinamakan 3T. Apa itu 3T? T yang pertama adalah tetap percaya. Katakan tetap percaya. Tetap percaya. Amin. Matius 21 ayat 21 dikatakan, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku berbuat dengan pohon ara ini, tetapi juga jika kamu berkata pada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah dalam laut, hal itu akan terjadi. Jadi T yang pertama adalah tetap percaya. Apapun yang terjadi, Nabi Nuh belum tahu banjir akan datang ketika ia membuat kapal yang sedemikian besar, dan dia ditertawai oleh kaumnya, temannya pada saat itu. Kalau kita baca, dia ditertawai. Nuh, kamu nggak salah bikin kapal. Ini musim kemarau, ini kita tidak tepok di atas gunung, mana bisa ada banjir, tak? Hujan aja belum. Ya. Tapi Nuh melakukan apa yang Tuhan katakan. Nabi Abraham belum tahu akan tersedia domba ketika pisau sudah nyaris memenggal leher Ishak. Abraham tahu? No. Tapi tiba-tiba saja domba yang disangkutkan, sehingga Tuhan berkata domba itu yang disembelih. Abraham nggak tahu. Tapi di detik terakhir, saya katakan tadi, di detik terakhir Tuhan melakukan sesuatu yang di luar nalar, di luar logik manusia. Nabi Musa pun belum tahu laut Kolsom akan terbelah. Kalau difilmkan itu dengan 3 dimensi pasti luar biasa, ya. Laut bisa terbelah. Nabi Musa tidak tahu ketika dia perintahkan untuk memukul laut. Mungkin dia secara logik, ini kalau seandainya Pak Agus disuruh memukul laut di pantai Kenjeran, Pak Agus tolong pukul laut di pantai Kenjeran, bingung lah kok. Dan begitu Musa taat, terjadilah apa yang Tuhan lakukan. Itulah pentingnya tetap percaya. Tetap percaya. Nuh melakukan meskipun ditertawai. Abraham melakukan meskipun itu berat. Siapa yang gak berat sih? Kalau seandainya dia
tolong persembahkan Stefani yang cantik dewe dipersembahkan. Kira-kira bagaimana? Gak mungkin. Kira-kira nanti ini bakal bapak-bapak Yeski sama Yosua di depan, kalau anaknya tolong dipersembahkan sama Tuhan gitu. Kalau untuk jadi hamba Tuhan pasti di yes, amin. Tapi kok tiba seperti Abraham gitu, taat pertanyaan, tapi tetap percaya Abraham. Yang kedua adalah tetap berdoa. Amsal 15 ayat 29. Amsal 15 ayat 29. Stefani bisa baca dengan keras di belakang. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Dikatakan apa? Doa orang benar didengarnya. Tetap berdoa. Tetap berdoa. Sekali lagi, yang kedua adalah tetap berdoa. Kisah Hana yang tadi dikatakan di ayat yang ke-7 ya kalau nggak salah yang tadi, dikatakan Hana ke rumah Tuhan. Hana terus berdoa dengan hati hancur. Tetap berdoa. Kira-kira kalau kita mungkin saat ini nggak tahu apa yang kalian pemuda doakan, masalah jodoh, masalah kuliah, masalah masa depan, sudah didoakan. Jujur sudah berdoa, Mika sudah berdoa, Rio Isi sudah mendoakan si dia. Yosua masih belum ya. Berdoa dan berdoa. Lia yang pasti, dia pasti berdoa. Amin Lia. Amin. Karena berdoa dengan hati hancur. Dia terus berdoa, dia terus ke rumah Tuhan. Tetap berdoa. T yang ketiga, tetap setia. Tetap setia. Mazmur 25 ayat 21. Rio bisa berdoa, dibacakan dengan keras. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Setia dengan perkara kecil, maka kita akan mendapat perkara-perkara yang besar. Amin. Kalau untuk pelayan bukan ini di depan mimbar, di atas mimbar ini yang di depan manusia, wah, tapi Tuhan melihat siapapun yang melakukan melayani Dia, yang di balik layar, ya Tuhan perhitungkan. Yesus memang pernah menjadi budak, tapi oleh kasih karunia Tuhan, Yusuf tidak diperbudak. Benar? Yusuf pernah menjadi budak, tapi dia tidak diperbudak. Dia diangkat sebagai penguasa Mesir. Dia memang dijadikan budak, tapi jiwanya dia tidak diperbudak. Dia tetap berharap, dia tetap berpengharapan pada Tuhan. Amin. Dan Yusuf memang pernah masuk dalam penjara, tapi karena terus berharap pada Tuhan, Yusuf tidak terpenjara. Sekali lagi, Yusuf memang pernah di penjara, tapi dia tidak terpenjara. Dia mendapat penyertaan dari Tuhan, dan Tuhan membuat buah tangannya berhasil. Apa yang dilakukan Yusuf dibuat berhasil. Itulah kesetiaan Yusuf. Dia bekerja dengan setia. Dia tidak berharap nanti kalau saya tidak membalas saudara-saudaraku, Tuhan pasti menjadikan aku raja. Enggak.
Yesus tidak berharap itu. Kalau nanti saya bekerja di dalam penjara dengan baik, nanti saya pasti begini. Tidak. Dia di penjara, tapi tidak terpenjara. Jiwanya tidak terpenjara. Jadi meskipun kita mungkin miskin di dunia, tapi janganlah kita miskin di hadapan Tuhan. Ya. Semua punya porsinya sendiri. Saya katakan tadi kenapa? Itu yang bunuh diri itu orang kaya, tapi dia tidak mendapat damai sejahtera, tidak ada kebahagiaan. Yang kaya, yang asik, kamarnya AC, yang kasurnya empuk, bunuh diri. Tapi coba lihat itu Pak Becak itu, dia bisa tidur dengan enak di becaknya, bisa melungker dia. Tapi Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Ya. Sebab itu Bapak Ibu jemaat yang terkasih, jangan pernah ragu bimbang, merasa tidak layak kehadiran Tuhan dengan hati hancur. Apapun masalahmu, dengar, Tuhan tidak pernah merancang yang tidak baik. Sebab Tuhan mendengar doa orang yang hancur hatinya. Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Amin. Pada waktu kita 2 minggu tidak beribadah, kira-kira kita berdoa enggak? Atau kita tetap berdoa 5 waktu seperti orang sebelah? Jadi waktu bangun tidur, 3 kali makan dan mau tidur, tetap 5 waktu. Jika kita minta dengan kesungguhan hati, maka Allah akan melihat air mata yang kita tumpahkan. Dan jika ada dalam perkenannya, maka Alkitab mencatat bahwa doa orang benar bila dengan yakin doa sangat besar kuasanya. Yang berusaha, yang karyawan, apapun masalahmu, kalau saat ini doamu belum dijawab, tetap percaya, tetap berdoa, tetap setia, tetap semangat, jangan lelah untuk berharap. Hari ini kita akan melakukan kejaman kudus yang kita nikmati. Tapi ingat, 1 ayat yang terakhir, 2 ayat yang terakhir. Yesaya dulu, Yesaya 62 ayat 12. Yesaya 62 ayat 12. Pak Agus bisa membacakan dari belakang dengan suara keras. Bukan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang indah, kota yang tidak ditinggalkan. Amin. Coba kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama. 2, 3. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan kau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Katakan amin. Kita percaya kita sudah ditebus. Kita percaya kita sudah ditebus. Amin. Kita percaya kita pasti masuk surga. Amin. Dan kita akan disebut bangsa yang kudus, orang-orang tebusan Tuhan, tubuh dan darah Tuhan. Kalau kita yakin, bukan main-main. Iya, maka kita katakan kalau pada waktu kita mengikuti kejaman kudus, jangan sampai itu menjadi kutuk, tapi menjadi berkat. Kita tidak maunya dengan kejaman kudus, karena Tuhan sudah mengorbankan nyawanya melalui darahnya tercurah, sehingga engkau disebut bangsa yang kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Dan ini kepercayaan kita, dan ini pengharapan kita, engkau akan disebutkan yang dicari. Tuhan mencari engkau, Tuhan mencarimu. Sekali lagi, Tuhan mencari Pak Agus, mencari Pak Beni, mencari Pak Isa, mencari Bapak Ibu semua. Dan kita tidak ditinggalkan. Itu pengharapan kita.
Itu pengharapan kita. Makanya pada waktu kita melayani Tuhan, kita mesti dihormati oleh Tuhan. Kita selalu dicari dan kita di kota yang tidak ditinggalkan. Saya udah pemain musik ke depan. Dan si Tito, pertanyakan kok alasan ku hidup. BL singer bukan bisa bantu saya. Bapak ini terkasih, hari-hari ini, hari-hari semakin parah, semakin gelap, semakin tidak baik. Harga mulai naik. Tapi biarlah kita berpengharapan sama Tuhan. Biarlah kita berpengharapan sama Tuhan. Dengan melaksanakan bagian kita. Apa itu bagian kita? Yaitu 3T. Tetap percaya, tetap berdoa, dan tetap setia. Kita pujikan lagu Kau Alasan Hidupku. Itu gembala silakan depan untuk ujian kita. Pemain musik, pemain gitar mungkin bisa berdiri. Kita coba menghormati Tuhan, kita menyembah. Kalau kita cinta Tuhan, kalau hari ini kita ada seperti mana kita ada, itu karena anugerah. Cuma anugerah firman Tuhan. Yang kita berikan yang terbaik. Pemain musik, silakan memainkan musik dengan hatimu, karena Tuhan cinta engkau. Semua karena cinta-Mu Tuhan. Ini hidupku Tuhan, mimpi jalanku, mimpi jalanku. Katakan Yesus tenang, tenangku. Tak dapat Terima kasih Tuhan. Bapa, jangan tinggalkan aku. Tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Katakan ku hidup karena anugerah-Mu. Only His grace. Oleh anugerah-Mu kita sudah begitu berdiri. Tiada satu pun dapat kupandangkan. Karena semua yang kita miliki, karena kita ada, semua karena cinta-Mu. Katakan Yesus, Yesus tenang
ada sebagaimana kita. Semua karena anugerah Tuhan. Dan sadar kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, karena pengharapan kita hanya pada Tuhan. Nafas kehidupan kita, kesehatan kita, pekerjaan kita, semua karena Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kehidupan memang tidak tambah baik Tuhan, tapi pengharapan kami hanya pada-Mu. Kau alasan kami hidup Tuhan, dan kami hidup memang karena Engkau. Kalau kami boleh melayani, itu satu kehormatan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Kami tak dapat hidup sendiri, tapi Dia akan hidup menurut kehendak. Jika nama-Mu Bapa, Engkau baik, dan dengan iman dan dengan percaya kami katakan Engkau sangat baik. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Doakan keluarga-Mu. Doakan apa yang menjadi kerinduan-Mu. Yakin dengan tubuh dan darah Yesus yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Dia adalah jalan keluar, yang memberikan kelegaan. Jangan pernah ragu, datang dengan hati yang jujur. Jesus. Kita katakan dengan Tuhan terus kebenaran hati. Tuhan yang kami menghati dengan segala kekurangan kami, dengan segala dosa kami, dengan segala apa yang kami lakukan Tuhan, dan Engkau memberikan kebahagiaan kami Tuhan. Tuhan, bawa masalah percaya pada Yesus melayakkan oleh darah Yesus kita dijadikan kembali, oleh bilur hidupnya kita disembuh. Hari apa yang diberi Tuhan, apa yang mengharapanku bahwa Yesus katakan Yesus sembuh sebagai tahirkan kami, layakkan kami untuk menjadi perjamuan kudus. Kita memberkati tubuh Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tubuh Tuhan sendiri, dan anggur dimeteraikan oleh darah Yesus, sehingga ini menjadi berkat bagi kita. Kita percaya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami memberkati perjamuan kudus ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kita angkat roti. Ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecah, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
kita makan dengan iman, dengan percaya itu Kristus. dalam nama Yesus. Kami dipersatukan dengan Tuhan. Terima kasih. Anggur jadi meteraikan oleh darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Bukankah cawan perjanjian yang berisi darah Yesus membebaskan kita, menyucikan kita dari dosa kita, dan kita menjadi milik tebusannya, dan kita menjadikan berkat, dan kita tidak menerima kutuk lagi. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kita pujikan pujian tadi. Biar menyanyikan pujian ini, bahwa ibu saudara sekalian, lagu ini diciptakan saat generasi terpuruk. Dia mengalami depresi, dia menangikannya sendiri, dia mau menabrakkan diri ke mobil beberapa kali, tapi Tuhan gagalkan. Tapi generasi tidak mau menyerah begitu saja. Kalau Tuhan sudah memilih hamba-Nya, Tuhan pilih dan Dia angkat. Sehingga pujian ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dia pernah terpuruk juga dengan kanker lidah, kanker tenggorokan. Pada
dan dia seorang penyanyi. Bagaimana dia hidup akan selanjutnya, itu membuat juga dia depresi. Kalau lidahnya, kalau dia tidak bisa menyanyi, keberhasilan dari mana? Tapi dia katakan Tuhan, aku tidak mau terpuruk. Dia tidak mau depresi lagi. Dia nyatakan Tuhan, kau harapanku. Dia selalu mengatakan Tuhan, pegang erat tanganku. Aku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Tuhan, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan untuk aku hidup. Dan sampai saat ini hambanya jadi solusi boleh hidup, memuliakan nama Tuhan, dipakai Tuhan di mana-mana. Dia kata kita semua rindu dipakai oleh Tuhan, rindu dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan keluargamu. Mungkin yang belum diselamatkan, dalam nama Yesus engkau berdoa untuk semua keluargamu diselamatkan tanpa terkecuali. Dan kita yang sudah diselamatkan, sekali selamat Tuhan menyelamatkan kita, dan kita kerjakan keselamatan dengan takut dan senang. Haleluya. Dia mengharapkan kita. Dia mengharapkan kita. Katakan, jangan pernah tinggalkanku Yesus. Dialah harapan kita. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber kekuatan, Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber dari segala sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh melakukan ibadah pada hari ini. Pujilah nama-Mu, biarlah jiwa kami dipuaskan oleh Roh Kudus-Mu, karena Engkau air kehidupan yang tidak pernah membuat kami haus lagi, karena Engkau Allah Roh Kudus yang selalu menguatkan dan menghibur di saat kami terpuruk. Tapi Engkau yang mengangkat kami. Kami jatuh tapi tidak pernah tergeletak Tuhan, karena kasih-Mu, Engkau karena sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia, untuk Surabaya tercinta. Biarlah virus corona, Omikron dan sebagainya Delta boleh lenyap Tuhan. Dan kami semakin hari Tuhan, kami
akan boleh kembali suatu saat, dan kami berpengharapan dengan pasti bahwa kami boleh beribadah dengan bebas, dengan nyaman. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau berkati Indonesia sekali lagi. Meskipun Tuhan kami menghadapi di dunia ini ada perang Rusia melawan Ukraina, Tuhan kami hanya bisa berdoa, Tuhan mohon turunkan kasih karunia-Mu untuk Indonesia, sehingga rakyat Indonesia boleh terus hidup makmur, hidup dengan penuh anugerah yang daripada-Mu, khususnya untuk orang-orang percaya pilihan Tuhan. Kau sendiri yang memberikan grace, memberikan anugerah, memberikan rahmat-Mu, memberikan berkat-berkat-Mu untuk orang-orang pilihan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk Cindy yang kurang enak badan, Tuhan Kau yang sembuhkan dalam nama Yesus, oleh darah Yesus disembuhkan dalam nama Yesus. Dan juga untuk Benny boleh sempurna kesembuhannya, kami berdoa untuk tekanan darahnya boleh normal kembali dalam nama Tuhan Yesus. Dia pulang bukan sebagai dia datang, tapi Tuhan yang menyembuhkan. Kau yang sumber sukacita, karena hati yang gembira adalah obat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ya, terus berdoa yang hari ini tidak datang, Tuhan biarlah minggu-minggu depan boleh datang kembali beribadah. Mereka boleh cinta Tuhan, boleh setia akan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang memberkati, yang sudah memberikan persembahan, yang memberikan berkali-kali lipat, juga yang sudah memberikan perpuluhan Tuhan, tingkat-tingkat kami tercurah untuk mereka yang punya iman, sudah menyisihkan 10% untuk Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk binatang pelahap Tuhan, kami hancurkan, kami usir, kami tolak dalam nama Yesus, sehingga diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Orang-orang Lewi, orang-orang yang sudah melayani Engkau, ada berkat tersendiri dari Tuhan. Kami yakin semua jemaat, semua pengurus, keluarga demi keluarga, Tuhan memberkati, Tuhan menyediakan berkat berkelimpahan apapun yang mereka butuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kau baik, Kau sangat baik untuk kami semua. Dengan iman kami percaya dan kami akan terima berkat-Mu Tuhan. Kiranya Allah Bapa di surga yang menyediakan kasih dan sukacita yang melampaui segala akal itu di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, tetap berguna Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi dimanapun kita berada mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dalam nama Yesus. Dengan percaya kita katakan amin. Terima kasih.